Lihat dari reaksi batin dulu, Ci. Oh, Reaksi batin yang muncul dengan peristiwa tertentu. Itu akan berhubungan dengan persepsi lampau. Ya, ketika kita menyadari ada sesuatu yang nggak pas, rubah persepsinya saat ini. Nah, makanya Yoniso Manasikara itu berusaha merubah persepsi lampau dengan persepsi dhamma saat sekarang. Itu salah satu counternya kita, Yoniso hmm. Manasikara saatnya. Ketika ada karena reaksi atau gejolak yang kita lakukan, itu akan berhubungan dengan pengalaman masa lampau. Kalau misalnya kondisinya ini tepat, kita pertahankan dengan Yoniso Manasikara. Tapi kalau itu nggak tepat, kita harus rubah. Jadi memang ini kita juga yang kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kusala, mana yang kusala. Pengetahuan ini juga kita perlu. Nah, kadang kita nggak tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini yang juga kadang membingungkan. Nah, sekali lagi, kadang itu yang bikin kita jadinya takut salah. Itu masalah berikutnya. Ya, aku salah dan itu pun pasti ada persepsi masa lampau yang kuat karena ketakutan Hmm. itu. Bisa dipastikan benar, tinggal variasinya aja ya, Ci, ya. Tinggal variasinya itu aja yang harus kita pelajari. Tapi memang agak sulit untuk bisa kita perfect saat ini untuk tidak terjerat dalam 62 pandangan salah itu sendiri. Rasanya kita harus lebih bijak menyikapi keadaan saat itu saja ya. Jadi momen by momen ya, enggak semua 62 pandangan salah itu dalam satu momen. Jadi kita harus lihat momen by momen, case by case. Case by case ini harus kita mahir jadinya. Jadi kita pelajari momen kejadian per kejadian, akhirnya sikapi dengan baik situasi itu. Nah, supaya kita nggak apa namanya menilai sesuatu yang kecil dengan ukuran yang besar gitu kan. Jadi juga jadi salah menilai, kita apa buang-buang energi bisa dikatakan kan. Misalnya ada satu kejadian ini termasuk 62 pandangan salah yang mana nih? Bisa dikatakan itu akan buang-buang energi kita untuk ini. Pada saat itu oh, segini pas yang mana kira-kira dalam koridor aku salah atau aku salah. Nah, itu juga sudah cukup pada saat itu. Di situ dulu. Oh, Aku salah atau untuk aku salah nih. Nah, ya kan. salahnya apa nih gitu. Mungkin tapi itu pun bisa jadi masalah. Kita akan lambat dalam memutuskan bisa juga. Karena muncul keraguan, muncul kekhawatiran bisa saja gitu. Ya, memang agak terlalu teoritis kalau kalau dalam praktikal kita bahas teori ya akan nggak nyambung bisa dikatakan akan ada delay dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Yang penting action saja, nggak ada gimana-gimana, tinggal kita lihat kebiasaan kita. Kebiasaan misalnya kita dapatin ini nih berdasarkan keinginan yang loba itu sendiri atau bagaimana. Kalaupun misalnya ada loba, nextnya kita harus redam, redam. Ya, Hmm. kadang ada orang yang nggak sadar kan, karena terbiasa berjuang untuk mendapatkan sesuatu, akhirnya dia agak ngotot atau bagaimana. Misalnya ya, itu ada unsur loba di sana, kuat sekali. Tapi begitu dia, saya harus redam. Saya melakukan ini untuk kebutuhan, misalnya, bukan keinginan. Itu kan bagian dari meredam. Anda tetap mendapatkan, tapi dengan pengertian yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Dari situ mulai sampai akhirnya kita bisa menghemat energi untuk melakukan hal yang memang pas, bukan dengan ngoyo atau dengan apa namanya terburu-buru atau dengan bernafsu atau bagaimana. Nanti akan lebih elok, lebih terkendali dari sikap tubuhnya atau bagaimana itu juga. Jadi bahasa tubuh juga akan terlihat. Orang yang terkendali dengan orang yang bagaimana itu akan terlihat. Body language-nya. Jadi Anda mungkin lebih realistis untuk melihat kenyataan itu. Anda jadi menerapkan mereka pun tujuan hidup Anda harus realistis, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, Anda Iya.
pengendaliannya di sana saja. Kecuali memang spiritual akan berbeda gitu. Nah, jadi kita yang lebih bijak lah, Ci, dalam menyikapi keadaan, ya. Itu Hmm. supaya ada potensi baiknya yang diarah, yang artinya potensi baiknya yang tereksplor dengan baik. Masalah keyakinan, sadar, masalah misalnya apalagi caga kedermawanan ini dieksplor aja, bukan dalam sudut pandang yang global nggak bagus, dosa nggak bagus, bisa secara ini, tapi ada sisi positifnya yang kita bangun, kita tingkatin keyakinan, ya kan, misalnya kedermawanan, moralitas, anyanya, caganya atau sada sada sati, samadhi, wirya, ya semangatnya yang harus dibangun, semangat untuk Hmm. jadi lebih baik. Nah, jadi emphasize-nya di yang positif. Ya, mungkin akan ada warna-warna tersendiri.